selamat hari Minggu. Senang berjumpa dengan adik-adik walaupun adik-adik di rumah saja. Percaya pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah adik-adik pada saat pagi hari ini tetap bersuka cita memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus saat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pujian kami. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini saat pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita gerakan badan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan digerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Mari adik-adik kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan digerakkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Jadi bejana untuk hormat-Mu, amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan menyenangkan.
hari ini berada. Mari doakan bangsamu Indonesia supaya cepat pulih dari COVID-19 dan adik-adik tetap di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur kami menikmati kasih-Mu dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap adik-adik yang ada di rumah dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-samaan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan bercerita. Biarlah setiap apa yang disampaikan itu semua berasal daripada Engkau. Dan setiap adik-adik kami yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing, urapi pakai mereka lebih lagi. Biarlah terus mereka mengenal kasih Kristus, terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ambil alih setiap adik-adik kami yang mendengarkan saat pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian berada di dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Hai adik-adik semua, beberapa saat yang lalu kita memperingati sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Apakah itu? Kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita belajar saat ini apa sih arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalian lihat apa warna baju yang kakak gunakan hari ini? Betul sekali, warnanya adalah warna merah. Nah, tahukah kalian dari mana warna merah ini berasal? Marilah kita melihat ya, bagaimana warna merah ini diciptakan. Tentu saja bukan saat ini, tapi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mereka mendapatkan warna merah untuk mewarnai kain yang kemudian kita kenal dengan nama kain kirmisi. Warnanya merah sangat bagus sekali. Nah, mari kita lihat ya, dari mana sumber warna merah ini. Jadi, dari mana warna merah yang mewarnai kain kirmisi ini berasal? Pada zaman dahulu, tidak ada pewarna buatan. Orang-orang harus menggunakan pewarna alami untuk mewarnai kain. Nah, warna merah ini didapatkan dari hewan tolaah, yaitu serangga yang berukuran sangat kecil sebesar buah beri mungkin ya. Pada saat bertelur, serangga itu akan menempel pada pohon dan dapat meninggalkan noda merah di pohon ini. Kalau kita lihat di gambar itu ada noda-noda merah ya, mungkin itu ditinggalkan oleh serangga tolaah. Nah, pada saat pembuatan warna merah untuk mewarnai kain, maka serangga ini kemudian dikumpulkan dan diremukkan, sehingga keluarlah warna yang berwarna merah menyala, larut di dalam air dan dapat digunakan untuk mewarnai kain. Kita lihat ya, beginilah cara mewarnai benang-benang yang nanti akan menjadi kain. Warna merah yang didapatkan dari hewan tolaah itu kemudian dipakai untuk mewarnai benang
yang kemudian akan digunakan untuk menenun kain kirmisi. Jadi adik-adik, proses pembuatan kain berwarna merah ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan untuk mewarnai satu kain diperlukan proses yang berulang-ulang. Jadi kain tersebut diwarnai dengan warna merah, kemudian dikeringkan, kemudian diwarnai lagi dengan warna merah dan dikeringkan. Kenapa? Supaya warna merah yang dihasilkan ini tidak cepat pudar pada saat dicuci ataupun pada saat terkena debu dan terkena terik matahari. Nah, karena itu warna merah yang ada pada kain kirmisi itu sangat susah untuk dihilangkan. Ya, adik-adik, tahukah kalian bahwa dosa kita pun seperti itu? Dosa kita itu merah seperti kain kirmisi tadi. Sangat susah dicuci dengan apapun juga. Tetap warna merahnya, noda tersebut menempel di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita pada dasarnya adalah manusia-manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Baiklah, kita membaca ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Di situ dikatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tunjukkan sikap yang terbaik. Kita mau menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela turun ke dunia dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang membersihkan hati kami yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Tolonglah supaya anak-anak ini Tuhan belajar untuk menerima Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Karena keselamatan itu Engkau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biarlah hati kami yang baru ini boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan membuat aktivitas buku salib. Bahan-bahan yang diperlukan ada 1 lembar kertas, ukurannya bisa A4 atau HVS. Ada pensil warna, ada gunting, ada pensil, ada juga penggaris. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama, kalian ambil 1 lembar kertas, lalu kalian lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya. Kalau sudah dilipat menjadi seperti ini, kalian bisa lipat lagi menjadi 2 dari kanan ke kiri. Lipat yang rapih ya. Kalau sudah dilipat menjadi 2, seperti ini, kalian hadapin seperti ini. Lalu kalian lipat lagi menjadi 2, tapi dari yang atas ke bawah ya. Lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa menggambar salib di kertas ini. Pola salibnya ikuti seperti yang dicontoh ya. Nah, untuk contoh gambar pola salibnya seperti ini ya adik-adik. Kalian bisa menggambar seperti ini. Kalau sudah digambar pakai pensil, kalian boleh menggunting pola salib ini. Hati-hati putus ya.
dan hati-hati juga menggunakan guntingnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya adik-adik. Nah, kalian bisa membuka salibnya. Tuh, lihat kan jadi seperti buku. Hati-hati dalam mengguntingnya ya, karena bagian sini tidak boleh putus, nanti tidak akan menjadi seperti ini. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, kalian boleh hias perbagiannya ya. Kalian bisa menggunakan pensil warna atau hiasan lainnya. Kalau sudah jadi, akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, bakal kayak gini ya adik-adik. Nah, di bagian yang kosongnya, kalian bisa isi ayat atau mewarnainya. Seperti ini. Kalian bisa memasukkan ayat favorit kalian atau ayat yang ada di firman Tuhan tadi ya. Selamat mencoba adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa mengirimkan bukti fotonya kepada guru kelas masing-masing. Dadah adik-adik, God bless you.